Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai pengambilan dasar hukum-hukum nahwu atau usul nahwu yang diambil dari dalil nakli atau dalil sama. Baik, sebagai pembuka saya akan menjelaskan sedikit apa itu usul nahwu. Nah, sebelumnya sebagaimana yang kita tahu bahwa nahwu itu adalah ilmu yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab karena berisi tentang kaidah dan tata bahasa Arab. Sedangkan usul nahwu itu bisa dikatakan sebagai pondasinya. Bisa dikatakan sebagai pondasi tata bahasa Arab, sumber-sumber atau dasar-dasar pengambilan kaidah tata bahasa Arab serta dalil-dalil dan prinsip-prinsip penemuan nahwu. Nah, adapun faidah ilmu usul nahwu itu yaitu penyandaran dalam menetapkan hukum atas hujah serta pemberian alasan, pengkajian secara mendalam terhadap ilmu tersebut. Nah, ini dilakukan supaya tidak terjadi keraguan dan kebimbangan. Nah, jadi nahwu itu tidak serta-merta ada tersedia gitu. Nah, namun ilmu nahwu ini telah dirumuskan dengan kerja keras dan kecermatan yang tinggi oleh para ahli bahasa atau para ahli nahwu. Nah, berbicara tentang sumber ilmu nahwu, berbicara tentang usul nahwu, Ibnu Jinni itu menyebutkan bahwa usul nahwu ada 3, yaitu yang pertama sama, ijma, dan qiyas. Nah, sedangkan pendapat ulama lain yaitu Ibnu Al-Anbari, usul nahwu itu ada 3 juga, tapi berbeda di sini. Yaitu yang pertama nakal, yang kedua qiyas, yang ketiga ada istishabul hal. Nah, lalu dari 2 pendapat ini disimpulkan oleh As-Suyuti, jadinya usul nahwu itu ada 4, yaitu yang pertama ada dalil nakli dan atau samai, 2 ini sama, yaitu kemudian yang kedua qiyas, kemudian yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada istishabul hal. Nah, pada penjelasan saya kali ini kita akan fokus mengkaji pada dalil yang pertama tadi, yaitu dalil nakli atau dalil sama. Oke. Sama itu merupakan istilah yang digunakan oleh Ibnu Jinni dan nakli itu digunakan oleh Ibnu Anbari seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian menurut As-Suyuti, sama dan nakli ini hakikatnya sama, maknanya itu sama, cuman lafaznya saja yang berbeda gitu. Nah, definisi dalil ini menurut As-Suyuti itu mendefinisikan bahwa dalil nakli atau sama ini adalah perkataan orang Arab yang dipercaya kefasihannya, tidak diragukan lagi kefasihannya. Nah, berupa apa saja itu? Yaitu yang pertama meliputi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua perkataan Rasulullah, yaitu hadis. Yang ketiga yaitu perkataan orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah, pada masa Rasulullah, hingga terjadinya kerusakan bahasa itu oleh orang-orang muwalidin. Nah, kemudian dalil sama atau dalil nakli ini merupakan sumber utama dan pertama dari sekian sumber-sumber lainnya. Dalil ini juga sering menjadi pijakan para ulama nahwu dalam menghimpun bahan-bahan kebahasaan yang kemudian mereka analisis. Nah, dan Imam Ar-Razi pun itu lebih berpijak pada dalil ini dibanding dalil lainnya seperti qiyas, ijma, maupun istishabul hal. Nah, dari pemaparan tadi, dari definisi dan lain-lain yang tadi, sesuai dengan apa yang ada di kitab Al-Basit fi Ushulin Nahwi wa Madarisihi karyanya Ustadz Tamimullah ini, dalil sama atau dalil nakli itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua qiraah Quraniyah, yang ketiga hadis, dan yang keempat kalam orang Arab. Oke, pertama kita akan membahas tentang Al-Quran dulu ya. Al-Quran, para ulama itu tidak memiliki perbedaan pendapat terhadap kehujahan Al-Quran dan sepakat bahwa Al-Quran merupakan perkataan Arab atau
teks Arab atau nas Arab yang paling fasih dan paling dapat diyakini kebenarannya, jauh dari penyimpangan dan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Nah, menurut Said Al-Afghani, Al-Quran adalah nas sahih yang disepakati dalam berargumen pada urusan bahasa, nahwu, morfologi, atau ilmu-ilmu balaghah. Nah, Al-Quran ini juga merupakan sumber utama yang digunakan dalam penetapan hukum nahwu. Nah, jadi maksudnya harus Al-Quran dulu, baru ke hadis, ke qiyas, ke ijma, atau ke syair, ke nasar. Nah, gitu. Pokoknya Al-Quran adalah yang paling utama. Oke. Selanjutnya yang kedua, itu ada dalil nakli atau sama yang berupa qiraah Qur'aniyah. Qiraah Qur'aniyah itu bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu dari sisi kepenulisan hurufnya atau bagaimana cara membacanya. Bisa dengan meringankan bacaan atau memberatkan bacaannya, atau juga mungkin selain dari yang keduanya itu. Misalnya ada qiraah sab'ah, qiraah asyar, seperti itu. Nah, Sibawayh dan ulama setelahnya tidak hanya berhenti pada bukti nas Al-Quran yang telah distandarkan saja, bahkan mereka juga mengkaji cara membacanya, itu yang ini. Nah, kenapa jadi ada qiraah Qur'annya ini? Karena orang Arab sendiri itu memiliki lahjah atau dialek sukunya masing-masing. Nah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan memakai lahjahnya suku Quraisy. Hal ini menyebabkan suku selain suku Quraisy itu kesulitan dalam pengucapan bacaan Al-Quran, karena bacaan Al-Quran diturunkan pakai lahjanya Quraisy kan. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberi izin untuk membaca Quran sesuai dengan lahjah mereka supaya memudahkan dalam membaca Al-Quran. Oke. Kemudian qiraat yang diterima, yang sah itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yaitu yang pertama, bacaan Quran itu harus cocok dengan kaidah bahasa Arab meskipun hanya dengan satu aspek. Yaitu kemudian yang kedua, bacaan Quran harus cocok pada salah satu rasemnya Mushaf Utsmani. Kemudian yang ketiga, bacaan Quran itu harus sah secara sanad, dan yang keempat ini adalah kriteria yang menjadi tambahan para ulama ya, yaitu harus mutawatir sanadnya. Jika dari 4 kriteria itu ada syarat yang hilang atau ada yang tidak terpenuhi, maka qiraat tersebut dinamakan menjadi qiraat yang dhaif, yaitu qiraat yang lemah. Oke. Selanjutnya dalil nakli dan atau sama yang berupa hadis. Tadi sudah ya, Quran sudah, qiraah Qur'aniyah sudah, yang ketiga yaitu hadis. Hadis ini menjadi sumber nahwu yang kedua setelah Al-Quran. Hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW, ungkapan-ungkapan yang menjelaskan perbuatan, perkataan, dan kabar cerita mengenai Rasul. Hadis dianggap sebagai sumber penting karena hadis merupakan yang paling fasih kalam orang Arabnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hadis ini kan sabdanya Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu mempunyai perkataan yang paling fasih pada di antara orang-orang Arab. Nah, Syekh Muhammad Al-Khadri Husain memberikan kesimpulan bahwa kategori hadis yang tidak boleh diperdebatkan untuk dijadikan hujah, tidak boleh ditolak gitu ya. Dalam bahasa itu ada 6. Yaitu yang pertama, hadis yang diriwayatkan untuk menunjukkan kefasihan Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis yang meriwayatkan tentang perkataan dalam ibadah seperti lafaz kunut atau tahiyat dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu hadis yang menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW berkata kepada kaum Arab sesuai dengan bahasanya. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan dengan berbagai macam cara, namun lafaznya tetap sama. Yang kelima, hadis yang telah ditulis oleh orang Arab, tumbuh dalam lingkungan Arab yang tidak rusak bahasanya, seperti Malik bin Anas, Abdullah Malik bin Jarih, serta Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir, itu hadis yang diketahui melalui rawinya bahwa ia mendapatkan hadis tersebut secara makna. Nah, dalam permasalahan ini, dalam berhujah dengan hadis itu ada 3 pendapat, ada 3 mazhab. Yaitu yang pertama adalah mazhab yang melarang secara mutlak. Kenapa mereka melarang? Karena mereka berdalih
bahwa hadis itu riwayatnya dengan makna, bukan dengan lafaz. Berarti bukan bahasanya Rasulullah lagi gitu, tapi pakai bahasanya perawi yang menerjemahkan. Yang kedua ada mazhab yang memperbolehkan. Mereka ini bukan cuma memperbolehkan, bahkan mereka itu menambahi selain hadis dan Al-Quran sebagai dalil nakli atau sama, itu mereka juga menambahkan yaitu perkataannya Ahlul Bait. Yang ketiga ada mazhab yang menengah, artinya dia tidak memperbolehkan dan dia juga tidak melarang untuk memakai hadis sebagai hujah gitu. Oke. Yang keempat yaitu kalam Arab. Kalam orang Arab atau perkataan orang Arab yang dimaksud di sini adalah perkataan orang Arab yang berupa syair, berupa puisi gitu, atau nasr, prosa. Nah, syair itu adalah hujah pada sesuatu yang menjadikan polemik yang tidak dapat dipahami dengan Quran maupun hadis sebelumnya. Nah, syair merupakan sumber awal untuk beristishhad, kemudian barulah datang Al-Quran dan hadis. Nah, seperti yang kita tahu, Al-Quran dan hadis itu baru ada setelah Rasulullah SAW. Sedangkan syair ini sudah ada pada zaman jahiliyah gitu kan. Nah, sedangkan nasr ini merupakan perumpamaan pepatah peribahasa yang diucapkan sebagaimana yang didengar tanpa merubah pola beberapa lafaznya. Ulama nahwu itu lebih banyak mengambil syair sebagai hujah daripada nasr, karena syair ini pada zaman dahulu pada kalangan Arab itu memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi gitu. Nah, namun pada ruang lingkup ini, pada aspek ini, itu sebenarnya lebih utama nasr. Karena apa? Karena nasr itu tidak terikat dengan bahar, wazan atau qawafi sebagaimana yang berada pada syair. Nah, jadi nasr itu lebih utama untuk dijadikan hujah. Ulama bahasa Arab itu mengelompokkan beberapa kabilah yang dapat diambil nasrnya. Nah, jadi tidak semua kabilah dapat diambil nasrnya, karena ada beberapa kabilah yang bahasa mereka itu sudah tercampur atau lahjah gitu, lahjah atau lahan, yaitu bahasa mereka itu sudah mengalami kerusakan. Nah, jadi yang bisa diambil itu misalnya dari kabilah Baduy, Qais, Tamim, Sa'ad dan lain-lain, yang mana kabilah-kabilah ini adalah kabilah yang jauh dari perkotaan. Artinya kabilah ini jauh dari kerusakan bahasa, karena orang-orang di Arab bercampur dari orang non-Arab sehingga bahasa itu jadi rusak, tidak asli dan tidak musli lagi. Nah, dalam kitab Al-Bast fi Ushulin Nahwi wa Madarisihi karya Ustaz Tamimullah ini, penyair Arab itu dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang tingkat pertama yaitu pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah ini adalah para penyair yang hidup pada masa jahiliyah dan belum mengenal Islam, belum ketemu masa-masa Islam gitu, seperti Amr al-Qais dan An-Nabigah. Yang kedua adalah tingkat al-Muhdaramin, yaitu mereka yang hidup pada masa jahiliyah dan mengenal Islam. Nah, kemudian ada tingkatan yang ketiga yaitu al-Mutaqaddimin, yaitu atau yang biasa kita sebut dengan masa Islamiyun, sadar Islam. Jadi itu adalah orang-orang yang hidup pada masa Islam dan tidak mengenal masa jahiliyah, tidak ketemu zaman jahiliyah gitu. Nah, kemudian tingkatan yang keempat yaitu tingkatan al-Muwallidin, yaitu para penyair yang datang setelah para penyair al-Mutaqaddimin, setelah penyair al-Islamiyun tadi. Nah, dalam mengambil syair sebagai hujah atau dalam mengambil nasr dalam hujah, itu ulama nahwu bersepakat untuk tidak untuk sah beristijad dengan syairnya penyair pada tingkat pertama dan tingkat kedua. Sah juga beristijhad dengan syairnya penyair yang ketiga. Namun pada syair yang pada tingkatan penyair yang keempat ini, syairnya tidak sah untuk dipakai. Karena apa? Karena tingkatan yang keempat ini itu kan tingkatannya al-Muwallidin, yaitu tingkatan yang penyairnya itu sudah mengalami kerusakan bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan.
pada kesempatan kali ini saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Mohon koreksi dan saran untuk saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.